Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aga Nakama Suara dengan NIM 23051 204 akan melaksanakan praktikum untuk mata kuliah keamanan data dan informasi, yaitu praktikum tentang firewall chain source node. Langsung aja kita mulai di sini. Kita akan membuka untuk panduannya mengerjakan praktikum ini. Tunggu sebentar. Ya. Di sini kita akan melakukan praktikum firewall untuk chain source NAT. Di sini ada skemanya, yaitu di atas kita akan menggunakan cloud tipe internet atau WiFi di sini. Lalu untuk bawahnya kita akan menggunakan tiga router, yaitu yang pertama ada router ESP, router routing, dan yang ketiga router NAT. Setelah itu juga ada tiga PC, di sini PC 1 dan PC 2 yang akan menggunakan IP private, dan juga ada PC publik yang akan menggunakan IP public. Langsung saja kita ke langkah pertamanya. Yang pertama kita setting dulu identitinya dengan menggunakan sistem identity set name RESP. Terus untuk router untuk routingnya juga menggunakan routing, dan yang terakhir di router NAT akan menggunakan router NAT. Lalu kita akan sambil berjalan mungkin ya, biar tidak membuang-buang waktu. Kita akan menjelaskan sambil jalan. Kita buka dulu untuk DNS-nya. Di mana kita nah, sudah ya, di sini skemanya sudah sama. Lalu ketika ini udah namanya diubah, caranya tuh di sini saya menggunakan ini. Jadi kita masuk ke microtik-nya dulu, kita login menggunakan ID dan passwordnya. Di sini guna admin dan passwordnya kosong. Lalu kita masukkan di sini contohnya, di sini sistem identity set name routing, filternya routing. Lalu di NAT juga sama, nggak beda jauh. Nah, di sini udah kita ini sistem identity set name router NAT. Nanti berubah dari mikrotik menjadi router NAT. Lalu yang terakhir kita RISP. RISP juga sudah diubah. Oh iya, jika belum, karena kita kan di sini menggunakan cloud ya, berarti kita perlu membuka Oracle VirtualBox-nya di sini. Lalu kita masuk ke router ESP, lalu kita edit di sini setting. Lalu kita akan ke networknya, kita paksa untuk adapter satunya akan berubah ke bridge adapter agar kita bisa tersambung ke internet nantinya. Jika sudah, kita akan masuk ke router ESP. Karena di sini router ESP aku menggunakan PC public ya untuk menyetingnya. Kita buka PC publiknya di sini, kita buka Winbox. Nah, uniknya di sini karena kita pakai switch hub ya, jadinya kita bisa menyeting tiga-tiganya langsung sebenarnya dari PC publik ini. Cuma untuk menyingkat waktu, kita akan membuka masing-masing PC membuka satu router. Di sini kita untuk PC public akan menggunakan router ESP. Bentar, kita masuk, kita connect. Nah, sudah masuk. Kita akan masuk ke IP DHCP client. IP DHCP client. Nah, sini udah kita itu. Kita add default root-nya router 1. Terus ini kita centang semua. Lalu kita oke, kita apply. Nanti ini nggak akan ada boundnya dulu karena kita belum selesai nyeting. Kita ke API terus address. Nah, kita masukkan ketiga yang ini, yang tidak ada tulisan D-nya ini, tidak ada tulisan dinamiknya. Yang pertama ada 172, 20, 21, 29. Ini semuanya public ya.
72.20.29/29, 72.20.20, 17/29. Lalu networknya kita masukkan juga. Itu akan masuk network mana untuk yang 21 masuk ke 0, 29 akan masuk ke network 28, dan yang terakhir 2017 akan masuk ke 16. Semuanya ada di Ether 2. Untuk RISP sementara udah selesai, kita lanjut ke routingnya. Routing. Untuk routing kita menggunakan PC 1 di sini. Oke, kita tutup dulu ini. Kita ke IP address. Di sini kita tambahkan ada dua. Yang pertama 172.20.20.2/29 dengan networknya 20.20.0. Lalu yang satu lagi ini yang private-nya 192.168.1.1 dengan IP networknya 1.0.1. Jadi di Ether 2. Di sini kita selesai juga untuk sementara ini. Lalu kita buka ke PC 2 yang akan menangani untuk settingan NAT. Nah, di sini bisa kita lihat udah di NAT. Lalu kita ke IP address juga di sini. Kalau kita pakai IP-nya 172.20.20.10/29 dengan networknya 8 di Ether 1, lalu 72 terus 172.20.20.11/29 untuk network 20.20.8 di Ether 1 juga. Lalu yang terakhir 192.168.2.1/24 untuk Ether 2. Jika sudah semua di setting seperti ini, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan setting IP untuk PC-nya. IP address untuk PC. Caranya sama seperti yang sudah pernah kita lakukan. Di sini kita masuk ke network, lalu kita properties, enter protokol, lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk yang PC 1 kita menggunakan IP address 192.168.1.2 dan menggunakan subnet max-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1 dan prefer DNS-nya 172.20.20.1 menggunakan IP public. Jika sudah, kita akan masuk ke PC 2. Mana PC 2? Ini dia PC 2. Kita masuk ke properties atau TCP IP. Kita masukkan ininya 192.168.2.2. Benar. Lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.2.1 dengan DNS-nya 172.20.20.9. Bisa dilihat di sininya. Sudah sama. Lalu yang ketiga untuk PC public. PC public ini yang akan beda sendiri ya. Dia pakai IP-nya bakal menggunakan IP public sesuai namanya PC public. Untuk itunya 172.20.20.18 dengan netmasknya kita di sini harus diganti. 255 /248. Kita oke. Terus saja nggak ada error apa. Satu minggu oke sudah. Terusnya jalan ya masih. Jika sudah kita akan buat agar semuanya bisa tersambung ke internet. Di router ESP kita ubah dulu. Router ESP ada di PC public. Nah, di sini. Kita tutup dulu yang tidak penting di sini. Nah, ini firewallnya kita masukkan NAT-nya untuk chain-nya sosnat, out interface-nya Ether 1, lalu kita actionnya masquerade. Oke, sudah. Lalu kita allow IP DNS, kita IP
DNS, kita alur requestnya kita nyalakan dengan kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah kita apply, kita oke. Lalu kita tambahkan tab routingnya, IP, root, mana root? IP, root. Nih, yang warna biru ini kita menambahkan yaitu pertama 192, ini ya pakai statis ya. 192.168.1.0 dengan slashnya itu 124. Gateway-nya pakai 172.20.20.22. Scope-nya 30, target scope-nya 0. Udah kita itu udah benar. Lalu kita lanjut ke routing. Router routing. Routing kita berarti menggunakan PC1 di sini. Kita tutup lagi, kita masuk langsung ke NAT IP firewall NAT. Nah, udah ini udah gitu. Kita IP root, kita ini sebelah atas satu, kita udah berarti sudah tersambung. Itu nih destination address-nya 000, berarti kita pakai default aja. Gateway-nya 172.20.21, reservoir-nya atas satu. Udah bener. Sekarang yang terakhir router NAT kita pakai PC2. Tutup dulu semua, kita buka lagi juga ini. Nah, ini dia address list-nya ini, IP root ini. Kita pakai sama pakai default 00 juga dengan gateway-nya 172.20.20.9 dan reachable dari Ether 1. Kalau sudah kita akan nyoba ke ping PC1, PC2 maupun PC pabrik. Kita coba ping 888 di sini. Kita mulai dari PC1 dulu aja. Sebenarnya sini sudah itu, tapi kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah nyambung. Lalu kita ke PC2, kita ping juga sebenarnya udah bisa. Coba kita coba saja. Nah, yang di sini juga udah bisa. Lalu terakhir yang di sini. Kita ping 888. Udah bisa. Kita sekarang akan mencoba melakukan pengecekan connection tracking SMP di router ESP. Amati IP source dari koneksi SMP tersebut. Caranya gimana? Kita buka ke PC public di sini, lalu kita buka lagi routing ini, firewallnya, IP firewall, kita ke connection. Yang perlu kita amati itu, nah udah hilang tadi. Cuma tadi ada, tapi karena semuanya udah bisa, sekarang kita akan menghapus disable atau hapus data yang sebelumnya. Oke, kita akan coba lagi sini. Kita ke API firewall. Lunatnya yang ini kita disable. Disable ini belum mati, lalu kita akan IP that action source not terus chainnya source not disable-nya no, out interface-nya terus satu, protokolnya ACMP, itu address-nya kita masukkan dulu actionnya di dua,
20, 11. Udah, tapi juga 20. Sosnat, actionnya, seluruh sosnat. Disabelnya out interface atar 1, protokolnya SCMP, lalu harusnya itu sudah. Lalu sekarang kita tambah satu lagi, add actionnya, kita bisa runner lagi, add actionnya source node. Lalu kita setting ini chainnya source node, disable-nya no, kita out interface juga tetap atar 1, protokolnya SCMP. Sini juga CMP, main CMP, tapi ada ininya. Untuk protokol selain MVC, address-nya bakal dilempar ke 72, 20, 20. Hmm, sudah kita tambahin ya. Kita coba di sini kita connection, kita coba. Hmm, ah, ini udah bisa ya. Trafficnya juga jalan di sini. Lalu kita juga bakal nyoba traffic.com. Aku tipe. Oh, ini juga jalan ya. Kita masuk ke IP-nya. Oke, dengan ini berarti semua aman terkendali, sudah tidak ada error juga. Mungkin segitu saja untuk praktikum firewall Gen Sosnetnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.